Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas men-sharing tentang salah satu emiten saham yang cukup terkenal lah ya, Hexa ya, alias Hexindo Adi Perkasa ya. Dimana di tahun 2023 ini kayaknya tinggal Hexa doang nih ya, perusahaan besar yang belum membagikan dividen ya, yang belum keluar tanggal dividen berapa ya. Bahkan rencana rapatnya juga belum ada ya. Nah, tahun lalu ini Hexa membagikan dividen jumbo ya, di atas 10% ya. Ya, 12 atau 13 ya, tergantung belinya di harga berapa sih ya. Oke, nah bagaimana tahun 2023 ini ya? Apakah saatnya beli ini ya sebelum dividennya diumumkan ya berapa rupiah ya. Nah, sebelum teman-teman memutuskan untuk buy or buy ya, ada baiknya kita lihat dulu nih ya tentang perusahaan Hexa ini ya, terutama laporan keuangannya. Oke, sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang mungkin baru mampir di channel ini atau yang sudah sering mampir tapi belum mensubscribe, silakan ya mensubscribe ya, dan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel Investor Jelata sehingga tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman investor semua. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensubscribe dan sering like ya maupun komen ya di channel Investor Jelata. Oke, mari kita mulai ya. Hexa ini didirikan pada tahun 1988 ya, dan IPO di Februari 95 ya. Oke, jadi bisnis utamanya ya penjualan alat berat ya, terutama merek Hitachi ya. Lalu penyewaan, lalu ada servis jual ya, jadi jual suku cadang dan juga mungkin ada servis alat beratnya. Lalu ada kontrak pemeliharaan penuh ya. Remanufaktur ini mungkin memperbaiki juga lah ya, memperbaiki alat-alat ya. Dan juga ada pengelasan welding ya. Tapi yang utama itu kayaknya 3 di atas ini nih. Nanti akan kita bahas juga ketika masuk ke bagian keuangan ya. Oke, lalu komposisi kepemilikan saham ya. Jadi ada 2 nih ya pemegang saham utama ya, yaitu yang nomor 2 ini Hitachi Construction Machinery, itu 48,59% sahamnya. Lalu ada Itochu Corporation ya 25,05%. Lalu ada satu lagi nih di atas 5% yaitu Hitachi juga nih ya, tapi Hitachi Construction Machinery Asia and Pacific ya. Oke, jadi 3 entitas ini memegang 78,71% ya. Berarti sisanya itu oleh lain-lain ya, alias publik ya. Nah, di publik itu juga ya ada 3 nih ya pemegang saham yang lumayan besar ya, di antara 1-5%. Yaitu ada ini sekuritas ya, DBS Vickers ya, baca Vickers kali ya. Lalu ada Deutsche Bank nih ya. Oke. Lalu ada juga JPMS Lux bla 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 gitulah ya. Yang partisipan namanya itu adalah Bank HSBC Indonesia sebesar 3,02% ya. Oke, berarti sisanya ya ada masyarakat, mungkin ada juga reksadana ya dan lain-lain. Oke, lalu ini Hexa memiliki ya 19 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai di Papua juga ada kantornya ya. Dan kantor head office-nya itu di Jakarta ya. Oke. Nah, ini dari Hexanya sendiri ya, dimana dia merangkum sales performance-nya. Tapi ini data hanya sampai tahun 2021 ya. Tahun 2022-nya belum dikompil kayaknya sama si Hexa ya. Bisa lihat di sini, ini ada demand ya. Lalu ada sales, lalu ada berarti ini market share-nya si Hexa ya. Oke, untuk Hitachi produk tuh ada 3 yang utama, eskavator 6T 6 ton kali ya, 6 ton over. Lalu ada wheel loader, ada mini ekskavator, dimana ini demand-nya ya. Misalnya tahun 2021 demand ekskavator 6 ton over itu 14.334. Nah, penjualan dari Hexa itu 2.266 ya. Sehingga market share-nya itu di
15,81 ya, dan seterusnya nih ya. Di wheel loader 6% market share ya, di mini excavator 20% ya. Lalu ada juga yang produk Bell nih ya, bukan Hitachi ya, Bell. Itu market share sekitar 4,95% ya. Dan kalau lihat sini ya, misalnya excavator nih kecenderungan turun ya, dari 2019 itu 23%, lalu 2020 jadi 19%, market share sekarang jadi 15,81%. Agak-agak kegerus nih market share Hexa ya, kegerus UNTR mungkin sekali ya. Ya. Lalu wheel loadernya ya naik ya. Tadi jam 4,9 jadi 5,9, lalu sekarang jadi 6 ya. Dan mini excavator juga turun nih market share ya, dari dia sempat 32%, lalu sekarang hanya 20,8%. Begitupun untuk dump truck ya. Tahun 2019 itu market share-nya itu 17,65%, lalu turun jadi 2,8, terus naik sedikit ya jadi 4,95. Mungkin ini bisa jadi salah satu concern ya ketika market share-nya agak turun ya. Jadi Hexa kayaknya harus putar otak nih gimana cara menaikkan market share, terutama dari produk-produk Hitachi itu deh. Oke, kita langsung masuk ke laporan keuangannya, di mana revenue dari Hexa di tahun 2022 itu naik ya 43%. Tapi profitnya turun ya, turun sedikit sih ya, 1,5% saja turunnya. Oke, di sini ya di 2002 kita bisa lihat ya apa segmen ya, apa dari penjualan alat berat itu pendapatannya sekitar 426,8 juta ya, US dollar ya, ini dalam juta dolar ya. Oke, lalu penjualan suku cadangnya itu 133,2 juta dolar. Lalu untuk jasa pemeliharaan ya, service repair itu 70,4 juta dolar ya. Jadi kalau dipresentasikan ya, jadi revenue itu paling besar dari penjualan alat berat ya, atau penyewaan ya. Oh, penjualan atau penyewaan, oke. Itu menyumbang 67,7% ke pemasukan Hexa. Lalu dari penjualan suku cadang ya, itu 21,13%. Dan dari jasa pemeliharaan maupun perbaikan itu 11,16% ya. Lalu sumbangsinya ke laba ya, ini kan laba usaha segmen ya, dari alat berat itu 30,3 juta, dari penjualan suku cadang 34,7 juta, jasa pemeliharaan 15,9 juta gitu ya. Jadi walaupun revenue-nya paling banyak dari penjualan alat berat, tapi kalau ke labanya ternyata si penjualan suku cadang nih menyumbangkan 49,6% dari labanya Hexa. Sedangkan penjualan alat berat itu menyumbang 43,34% dari laba Hexa, dan servisnya itu menyumbangkan 22,7%. Lalu kita lihat dari hutangnya ini ya, karena DER-nya si Hexa ini agak tinggi ya, nanti di slide selanjutnya akan biasa ditunjukkan ya rasio dari PER, PBV dan sebagainya. Nah, itu saya melihat laporan keuangan ya, di mana ini laporan keuangan tahun 2022 ya, di akhir tahun 2022 nih. Itu, nah ini kenapa di Maret ya, nanti saya jelaskan lah ya. Tapi ini intinya adalah di akhir tahun 2021 ya. Itu utang bank jangka pendeknya masih 3,4 juta dolar ya. Jadi total liabilitas jangka pendek itu 133,01 juta dolar ya, di akhir tahun 2021. Nah, ini di akhir tahun 2022 ya. Ya, ini kan tadi yang 2021 ya, 3,4 juta dolar. Nah, di tahun 2022 itu ada penambahan utang bank ya jangka pendek. Yang tadinya hanya 3,4 juta dolar menjadi 102,7 juta dolar ya. Ya, terus kalau ditambahkan dengan utang-utang lainnya, itu utang di akhir tahun 2022 itu menjadi 284,2 juta dolar ya. Oke, di mana di tahun 2021 itu hanya 133,01 juta dolar. Jadi ada penambahan utang ya dari tahun 2021 ke 2022. Nah, utangnya dari mana itu bisa lihat di sini ya, itu dari bank BTPN ya. 51,8 juta dolar ya. Lalu MUFG ya, minjem dari MUFG itu 63,1 juta dolar. Ya, jadi kalau dilihat dari sini ya, batas maksimum pinjaman dari BTPN tuh 60 juta dolar ya, US dollar ya.
Lalu bunganya itu cost of fund ditambah 0,5%. Cost of fundnya nggak dibilang ya berapa persen ya di BTPN ini. Nah tapi kalau yang dari MUFG ini ya, itu dikasih tahun ya suku bunganya ya. Jadi untuk utang yang sampai Maret 2022 itu suku bunganya 2,9 sampai dengan 3,79%. Sedangkan pinjaman yang sampai Desember 2022 itu bunganya 5,29 sampai dengan 5,91 ya. Jadi ada kenaikan tuh ya. Yang tadinya 3 komaan jadi 5 komaan ya. Suku bunganya ya. Ya karena suku bunga pinjaman di Indonesia juga naik ya. Jadi wajar kalau naik ya. Oke, lalu ini kuartal 1 2023 nya belum dipublish ya laporan keuangannya si Hexa ya. Jadi baru hanya sampai akhir tahun 2022 ya. Oke, nah tapi di beberapa berita nih saya cek ya, kan saya juga nyari tuh ya. Q1 nya emang belum keluar atau belum ya? Ternyata memang belum keluar ya Q1 2023 nya. Tapi ada berita beberapa portal berita yang melaporkan ini kan 3 Juli 2023 nih ya. Dilaporkan pendapatan Hexindo itu Hexa itu naik 36% tuh saya baca nih ya. Ya, terus dibilang kuartal 1 2023 tumbuh 36,1% dari periode yang sama tahun lalu ya. Nah, nanti ini kan dibilang penghasilan netonya 630 juta ya di kuartal 1 2023. Nah, ini padahal ini 630 juta itu ada pendapatan dalam 1 tahun ya, 1 tahunnya 2022 tuh. Ya. Jadi kalau di berita ini juga nih 4 Juli nih dari neraca.co.id sama tuh ya, dibilang labanya terkoreksi 6,29. Nah ini bisa dilihat ya, Hexa membukukan laba 774,3 miliar ya, atau terkoreksi 6,29 dibandingkan kuartal 1 2022 gitu ya. Nah padahal laba 774,3 miliar ini kan laba sampai dengan akhir tahun 2022 ya, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Nah ini ya, kan 777,8 miliar itu adalah dari 1 tahun ya, 1 tahunnya 2022. Jadi berita ini kayaknya kurang tepat nih ya, karena tapi saya mengerti juga, itu saya cek ya di laporan keuangannya. Jadi si Hexa ini emang nggak tahu ya, saya agak bikin bingung emang, karena di sini dia ngeluarin ini ya, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret ya. Nah ini padahal laporan keuangannya di sampai kuartal 4 2022 nih ya, tapi dia nulisnya tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret ya. Terus di sini ditulis tahun 2023 nih ya. Nah misalnya kuartal 3-nya nih ya, kuartal 3 nih, laporan kuartal 3-nya Hexa ya. Nah terus ditulis nih periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember gitu ya. Ini kan pada periode 9 bulan itu maksudnya kuartal 3 ya, cuman ditulisnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Jadi kalau orang, bisa juga orang ambigu ya, mikir oh ini laporan keuangan sampai tanggal 31 Desember 2022 ya, alias kuartal 4 gitu ya. Padahal nih laporan keuangannya kuartal 3 nih ya. Terus sama nih misalnya kuartal 2 nih, periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September. Ya, jadi mungkin bisa ambigu nih, disangkain ini adalah laporan kuartal 3-nya nih, padahal ini laporan keuangan kuartal 2 ya, periode 6 bulan gitu ya. Jadi mungkin yang bikin berita tadi itu ngelihat ini nih, oh ini 2023 nih, kuartal 1 2023 ya, padahal ini hanya sampai Desember ya 2022 gitu ya. Oke, jadi misalnya kita cocokin nih, kan dibilang labanya tadi berapa tuh? Labanya 51,6 juta ya. Ya, nah ini kita lihat nah ini ya. Bisa kelihatan nih laba tahun berjalan 51,62 juta dolar nih ya. Nah, karena di sini tulisnya 2023, sangkain mungkin ini kuartal 1 2023 ya. Padahal ini ada laporan tahunan ini, laporan yang berakhir pada 31 Desember sebenarnya gitu ya. Oke, jadi emang harus cek and recheck ya. Oke, itu tadi ya masalah keambiguan ya, tulisan yang ada di laporan keuangan Hexa. Oke, sekarang kita masuk ke rasio
PER, PBV dan kawan-kawannya, di mana PER-nya di akhir tahun 2022 itu ya 6,7 kali ya. Dimana kalau dilihat historinya di tahun 2016 sempat sampai 10,5, di tahun 2017 sempat 8,2 ya. Jadi ya masih di tengah-tengah lah ya kalau melihat histori ya. Lalu PBV-nya 2,09 ya. Nah, berarti ini termasuk tinggi ya, karena sebelumnya belum pernah nih di 6 tahun terakhir belum pernah sampai 2 kali PBV-nya. Lalu ROE-nya 31,14% dan DER-nya, nah yang tadi saya bilang ya, DER-nya itu 1,8 ya di tahun 2022. Dimana padahal di tahun 2021 itu hanya 0,91 ya. Bahkan di tahun 2020 hanya 0,47 ya. Nah, ini mungkin apa ya, minjem mungkin mau mengembangkan usaha atau buka cabang ya, tapi saya cari beritanya nggak ada sih ya, usaha diversifikasi atau pengembangan pembukaan cabang baru. Saya tidak mendapatkan infonya. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu ya, kenapa Hexa meminjam uang dari bank ya, bisa tolong tuliskan di kolom komen ya. Oke, kita lanjut ke chartnya Hexa ya. Bisa dilihat ini kalau tahun lalu dia uptrend lah ya di tahun 2022, tapi setelah bagi dividen ya dia turun terus ya. Dividen di tahun 2022 dia turun terus. Nah, tapi sampai April nih ya, bottomnya berarti di April nih dia, lalu dia naik terus nih ya, belum pernah bikin new low ya, jadi selalu higher low ya. Dan dia sudah break resisten di berapa nih, di 6.000 ya, di 5.900 ya, silakan cek lah. Pokoknya di resisten ini sudah di break ya, dan dia ya kecenderungan uptrend ya, karena di sini ada gap down yang banyak ya, ARB mungkin setelah bagi dividen. Mungkin dia apakah mungkin akan menutup gap tersebut ya, karena kalau dilihat ya di historinya ini kan bagi dividen di 2021 nih ya, terus gap down ya. Nah, itu segera tertutupi itu ya. Jadi misalnya dia Oktober nih bagi dividennya, terus Desember lah ya udah ketutup nih gap down akibat ARB dividen. Lalu kalau kita lihat lagi nih ya, di 2020 nih ya, benar ya, bagi dividen 2020 di bulan September atau Oktober juga nih ya, itu dia gap down lalu segera tertutup juga nih ya di akhir tahun 2021 nya nih ya. Jadi kalau dilihat secara historis ya, di 3 kali pembagian dividen terakhirnya itu dia setelah bagi dividen memang gap down turun lalu tapi bisa tertutup ya, sekitar berapa ya, 2 bulanan ya. Kecuali di tahun 2022 ini ya, gap downnya sudah berapa bulan nih, berarti ya 8 bulan belum ketutup ya. Ya mungkin karena laporan keuangannya ya, coba kita lihat laporan keuangan kuartal 4-nya ya. Oke, laporan keuangan kuartal 4-nya sih naik ya. Mungkin laporan keuangan Q3-nya nih ya yang kurang bagus ya. Mungkin kan dia bagi dividen tuh bulan Oktober ya. Ya, lalu keluar setelah bagi dividen mungkin keluar laporan keuangan Q3-nya nih ya yang minus ini ya. Nah, mungkin gara-gara itu ya, jadi belum balik ke harga sebelum pembagian dividen ya, mungkin ya. Oke, lalu kita lihat ya dividen historinya, di mana ya rutin membagikan dividen ya, di masa pandemi pun membagikan dividen. Lalu kita lihat payout ratio-nya ya, dari tahun 2016 ya itu sekitar di angka 80%-an ya. Kecuali di tahun 2020 yang agak murah hati nih ya, bukan agak ya, sangat murah hati membagikan payout ratio sampai 270% ya. Mungkin ada teman-teman yang merasakan nikmatnya dividen Hexa ya. Berarti ini dibagikan di tahun 2021 nih ya. Dividen yieldnya bisa sampai 30%-an tuh ya. Nah, sekarang kita prediksi ya. Kita kan bisa lihat nih ya, dia bagi dividen biasanya dia di bulan September atau Oktober nih ya. Ya, dari tahun berapa nih? Dari tahun 2011 lah, 11 tahun terakhir dia selalu bagi dividen di antara September atau Oktober. Nah, jadi kan masih lama nih ya. Jadi
kita prediksi aja dari sekarang nih biar bisa memutuskan beli sekarang atau enggak nih ya. Nah, kalau optimis ya, dividen payout ratio-nya 100% ya. Jadi 100% laba di 2022 dibagikan sebagai dividen ya. Tadi kan labanya 777,8 miliaran lah ya, laba di tahun 2022. Nah, itu kalau seluruhnya dibagikan sebagai dividen berarti per lembarnya itu akan mendapatkan 926,2 ya. Tadi kan harga sahamnya 6.200 ya di hari Jumat kemarin ya. Berarti dividennya ya tinggal dividen yieldnya tinggal teman-teman bagikan saja ya, 926 dibagi 6.200. Kalau teman-teman belinya di 6.200. Itu aja udah di atas 10% ya, mungkin berapa tuh? 13-15% ya, silakan teman-teman hitung. Nah, kalau ini dirata-ratain ya, 80%, 88, 78, 84%, 84% dirata-ratain itu kan kira-kira 82% ya. Nah, mungkin yang moderate-nya ini 82% lah dividen payout ratio-nya. Nah, itu berarti dividennya sebesar 759,34 rupiah per lembar ya. Itu pun masih berarti di atas 10% ya dividennya. Nah, kalau pesimis nih, misalnya tiba-tiba ya lagi pelit nih ya, atau lagi butuh uang cash banyak, heksanya mungkin payout ratio-nya 50% saja gitu ya. Nah, itu jadi 463 rupiah ya. Kalau dibagi 6.200 berarti masih di atas 5% ya. 7%-an lah mungkin itu ya kira-kira ya. Oke, nah bagaimana menurut prediksi teman-teman? Apakah dividennya akan jumbo ya? Apakah akan tetap di atas 10% seperti tahun lalu? Silahkan teman-teman tulis di kolom komen pendapat teman-teman ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Sekali lagi ini hanya sharing informasi ya, disclaimer on dari saya, tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual. Silakan teman-teman melakukan riset kembali sebelum take action ya, apakah akan membeli untuk mengejar dividennya ataukah membeli untuk long term ya, atau hanya untuk sekedar short term gitu ya, untuk mengejar capital gain ya. Silakan teman-teman melakukan riset kembali. Oke, demikian dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.